Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan I'lamul Muwaqqi'in ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mensyarah surat Umar kepada Abu Musa tersebut. Beliau berkata, adapun perkataan Umar, al-qadha fariidhah muhkamah wa sunnah muttaba'ah. Qadha itu adalah fariidhah yang muhkamah dan sunnah yang diikuti. Maksudnya, kata beliau, bahwa sesuatu yang diputuskan oleh seorang hakim ada dua macam. Yang pertama adalah kewajiban yang bersifat muhkam, artinya tidak mansukh, seperti hukum-hukum yang bersifat universal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kokohkan dalam kitabnya. Dan yang kedua itu hukum-hukum yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan dua macam ini, kata beliau, disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, al-ilmu thalathah, ilmu itu tiga, famasi wa dzalika fahuwa fadlun, selain itu hanya adalah kelebihan. Ayat muhkamah wa sunnah qa'imah wa fariidatun adilah. Ayat yang muhkam dan sunnah yang tegak dan ilmu waris yang adil, ya, fariidah yang adil. Namun ya, Syekh masyhur mengatakan hadis ini ya dhaif. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Afriqi, dia dhaif. Ya, di sini dari Abu Daud. Kemudian beliau berkata, adapun perkataan Umar, fafham idza udliya ilaika, maka fahamilah setiap permasalahan yang diajukan kepadamu. Kata beliau, sihhatul fahmi wa husnul qasdi min a'dhami ni'amillah allati an'ama biha ala 'abdihi. Bagusnya pemahaman dan bagusnya niat dan tujuan adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bal ma'u'tiya 'abdun 'ata'an ba'dal Islam afdal wala ajal minhuma. Bahkan tidak pernah seorang hamba diberikan sesuatu yang lebih utama dan lebih agung setelah Islam itu dari dua perkara tadi, yaitu ya bagusnya pemahaman dan bagusnya tujuan atau niat. Bal huma saqal Islam, bahkan keduanya adalah ya pokok Islam dan tegaknya di atas keduanya. Di mana seorang hamba dengan keduanya bisa menjauhi jalannya orang-orang yang dibenci. Kenapa? Karena tujuan mereka, niat mereka rusak. Demikian pula menjauhi jalan-jalan orang yang sesat, yang pemahaman mereka sesat. Ya. Sehingga pada waktu itu ia termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah alladzi an'amta alaihim, ya, orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa dia? Alladzina hasunat afhamuhum wa qusuduhum, yang baik pemahamannya, baik niatnya. Merekalah ahlus siratil mustaqim, ya, merekalah orang-orang yang di atas jalan yang lurus, yang Allah perintahkan kita untuk selalu meminta jalan yang lurus tersebut. Kenapa? Karena kata beliau, bagusnya pemahaman itu ya adalah cahaya yang Allah berikan kepada hati seorang hamba. Dengan bagusnya pemahaman, ia bisa membedakan mana yang sahih dan mana yang tidak sahih, mana yang benar dan mana yang ya batil. Dia bisa membedakan antara hidayah dan kesesatan. Ya. Sehingga pada waktu itu dengan pemahaman dia yang benar tersebut, dia bisa mendapatkan jalan yang lurus. Ketika dia memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar, dia mendapatkan hidayah. Dan ketika tujuan dan niatnya benar juga, maka perbuatannya pun akan benar juga. Ya, beda dengan orang yang niatnya sudah salah, niatnya juga rusak, tujuannya rusak, biasanya juga pasti akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang salah dan rusak. Makanya ya, dua nikmat ini sangat besar. Apa itu? Yaitu baiknya pemahaman yang Allah berikan kepada seorang hamba dan niat dan tujuan yang baik. Wallahu a'lam.